Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Ihzailiana dengan NIM 1240 1183 196 akan memaparkan materi poin A dan poin B, yaitu tentang pengertian asuransi kerugian dan jenis-jenis asuransi kerugian. Langsung saja poin A, yaitu pengertian asuransi kerugian. Asuransi kerugian yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Bisa dipahami ya teman-teman? Selanjutnya yaitu poin B, jenis-jenis asuransi kerugian. Yang pertama ada asuransi kebakaran. Jaminan resiko kerugian atau kepentingan yang dipertanggungkan dan disebabkan oleh kebakaran seperti petir, peledakan, arus pendek, dan kejatuhan pesawat terbang. Yang kedua yaitu asuransi pengangkutan transport laut, darat, dan udara yang dapat diasuransikan meliputi alat pengangkutnya sendiri maupun barang-barang yang diangkutnya melalui laut, udara, dan darat serta tanggung jawab terhadap penumpangnya. Yang ketiga yaitu asuransi kendaraan bermotor. Jadi asuransi ini memberikan jaminan kepada pemilik kendaraan bermotor atas kerugian kerusakan yang timbul sebagai akibat suatu kecelakaan, dicuri maupun tanggung jawab pemilik terhadap pihak ketiga yang dirugikan. Yang keempat, asuransi peralatan berat. Jenis asuransi ini memberikan jaminan atas kerusakan fisik dari alat berat sebagai suatu kecelakaan dari pelaksanaan proyek pekerjaan sipil. Yang kelima, asuransi kecelakaan diri. Tinggi rendahnya tarif premi untuk asuransi ini sangat ditentukan oleh klasifikasi pekerjaan seseorang dalam kehidupan di masyarakat. Selanjutnya yang keenam, yaitu asuransi cash. Asuransi cash dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama asuransi cash in transit atau pengangkutan uang. Yang kedua asuransi cash in cashier box atau dalam box kasir atau teller. Dan yang ketiga ada asuransi cash in safe atau dalam lemari besi. Yang ketujuh ada asuransi konstruksi. Nah, jenis asuransi ini memberikan jaminan terhadap kerugian yang mungkin timbul atas pelaksanaan pembangunan suatu proyek. Yang kedelapan ada asuransi pemasangan mesin. Jenis asuransi ini memberikan jaminan terhadap kerugian yang muncul pada waktu pemasangan mesin-mesin, peralatan mekanis, dan instalasi kilang pembangkit tenaga listrik. Selanjutnya yaitu ada asuransi kerusakan mesin. Nah, jenis asuransi ini memberikan jaminan terhadap kerugian yang mungkin timbul atas mesin-mesin atau instalasi mesin sebagai akibat dari dalam mesin dan dari luar mesin. Dan yang ke-10 ada asuransi pembongkaran. Jenis asuransi ini memberikan jaminan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pencurian dengan kekerasan atau dengan mempergunakan kunci palsu sehingga barang-barang yang dipertanggungkan hilang dicuri. Dan yang terakhir adalah asuransi penggelapan. Jenis asuransi ini memberikan jaminan terhadap kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat penggelapan atau kecurangan yang dilakukan oleh seorang staf atau personal yang tugasnya bertanggung jawab atas uang tersebut yang dipercayakan kepadanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fira Handayani akan melanjutkan presentasi mengenai prinsip-prinsip asuransi kerugian. Prinsip yang pertama yaitu prinsip berserah diri dan ikhtiar. Maksudnya di sini adalah karena Allah yang menjadi pemilik mutlak alam semesta, maka menjadi haknya pula untuk memberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya atau merenggutnya dari siapa saja yang dikehendakinya. Allah lah yang menentukan seorang menjadi kaya dan Allah pula yang memutuskan seorang menjadi miskin. Prinsip yang kedua yaitu prinsip tolong-menolong atau ta'awun. Tolong-menolong atau dalam bahasa Al-Quran disebut ta'awun adalah inti dari semua prinsip dalam asuransi syariah. Ia adalah fondasi dasar dalam menegakkan konsep asuransi syariah. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab terhadap sesama muslim merupakan kewajiban sesama insan.
Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi, saling mencintai, saling membantu, dan merasa mementingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, bertakwa, dan harmonis. Prinsip yang keempat yaitu prinsip saling kerjasama dan bantu-membantu. Maksudnya adalah salah satu keutamaan umat Islam adalah saling membantu sesama dalam kebajikan. Karena bantu-membantu ini merupakan gambaran sifat kerjasama sebagai aplikasi dari ketakwaan kepada Allah. Prinsip yang kelima adalah prinsip saling melindungi dari berbagai kesusahan. Dalam prinsip dasar Tadamun Islami menyatakan bahwa yang kuat menjadi pelindung yang lemah. Orang kaya melindungi orang miskin. Dalam kontrak asuransi syariah, pada prinsip yang terlibat kontrak harus tunduk kepada prinsip-prinsip yang mendasari kontrak asuransi yang berlaku secara umum. Prinsip yang keenam adalah prinsip kepentingan terasuransikan. Maksudnya di sini adalah pihak yang ingin mengasuransikan suatu objek pertanggungan seperti rumah tinggal, stok barang dagangan, atau lainnya harus mempunyai kepentingan atas objek tersebut. Prinsip ketujuh adalah prinsip itikat baik. Maksudnya adalah kedua belah pihak yang melakukan kontrak asuransi, baik pihak yang mengajukan objek untuk dipertanggungkan maupun perusahaan asuransi atau pengelola harus menerapkan prinsip itikat baik yang dipresentasikan dengan keterbukaan atas semua informasi mengenai pertanggungan. Prinsip yang kedelapan adalah prinsip ganti rugi. Fungsi asuransi adalah mengalihkan atau membagi risiko yang memungkinkan diderita atau dihadapi oleh tertanggung karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak baik. Prinsip yang kesembilan adalah prinsip penyebab dominan. Prinsip penyebab terdekat mensyaratkan bahwa suatu penyebab merupakan rantai yang tidak terputus dengan peristiwa yang menimbulkan kerugian. Apabila terjadi penyebab lain yang menyebabkan rantai sebab akibat terputus, dan sebab baru ini dominan terhadap terjadinya kerugian, maka polis akan menganggap penyebab baru ini adalah penyebab terjadinya kerugian. Prinsip yang ke-10 adalah prinsip subrogasi. Maksudnya di sini adalah jika tertanggung telah mendapatkan ganti rugi asuransi dari pihak penanggung, maka ia tidak boleh menikmati ganti rugi dari pihak ketiga yang bersalah tersebut. Seandainya boleh, tertanggung akan dapat memperoleh ganti rugi 2 kali dan dapat memperkaya diri melalui musibah. Hal tersebut dicegah oleh subrogasi penanggung. Prinsip yang ke-11 adalah prinsip kontribusi. Maksudnya di sini adalah suatu bentuk jasa kerjasama mutual di mana tiap-tiap peserta memberikan kontribusi dana kepada suatu perusahaan dan peserta tersebut berhak memperoleh kompensasi atas kontribusinya tersebut berdasarkan besarnya saham atau premi yang ia miliki atau bayarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karul Rifai, NIM 307. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme pengelolaan dana. Dana yang dibayarkan oleh peserta akan membentuk suatu akad mudharabah, yaitu bagi hasil antara mudharib pengelola dan sohibul mal peserta. Kumpulan dana tersebut nantinya akan diinvestasikan melalui lembaga keuangan syariah. Lalu dikurangi biaya-biaya operasional, selanjutnya surplus atau bagi hasil yang didapat akan dibagikan sesuai dengan ketentuan yang disepakati sebelumnya. Selain itu, ada model lain yang dirumuskan oleh Dewan Pengawas Syariah MAA dan saat ini dipakai di asuransi MAA General Insurance cabang syariah, yaitu antara peserta satu sama lain terjadi akad tawun atau tolong menolong yang dimanifestasikan dalam bentuk masing-masing, mengeluarkan premi dalam bentuk tabaruk. Kemudian kumpulan dana tabaruk tersebut diserahkan kepada MAA Syariah dengan akad wakalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Anggi Syakila dengan NIM 1240 11 83 320.
Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu mengenai Mega Risk dan Simple Risk, dan yang terakhir adalah asuransi yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Mega Risk. Mega Risk adalah suatu produk asuransi kerugian berdasarkan syariah di mana tingkat resikonya sangat tinggi, sehingga pada umumnya melebihi kapasitas reasuransi perusahaan. Pada produk Mega Risk, proses akseptasi membutuhkan asesmen dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Yang kedua yaitu Simple Risk. Simple Risk adalah jenis produk asuransi umum atau kerugian yang berdasarkan syariah yang tingkat resiko dalam produk-produknya relatif sederhana dan resiko standar tanpa perlunasan jaminan. Produk Simple Risk pada umumnya jumlah penutupan masih dalam batas on retention perusahaan, sehingga survei resiko tidak mutlak diperlukan. Dalam Simple Risk, proses akseptasi juga bersifat sederhana dan pelaksanaan asesmen resiko tidak terlalu rumit. Selanjutnya yaitu asuransi kerugian di Indonesia. Di Indonesia terdapat beberapa peluang dan ancaman mengenai asuransi kerugian, antara lain yang pertama untuk peluang pada asuransi kerugian di Indonesia yaitu daya beli dari masyarakat cukup baik. Yang kedua, potensi asuransi wajib cukup tinggi. Yang ketiga, potensi asuransi pelaku menengah ke atas cukup tinggi. Yang keempat, persaingan di bidang energi dan asuransi keuangan tidak terlalu ketat. Sedangkan dalam ancaman pada asuransi kerugian di Indonesia yaitu yang pertama, persyaratan modal minimum cukup tinggi. Yang kedua, penerapan standar asuransi yang ketat. Yang ketiga, persaingan menjadi berat dengan masuknya investor dengan modal yang kuat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.